Selamat datang kembali di Botok Channel. Di video kali ini kita akan ngulas tentang makna livery pada beberapa perusahaan otobis di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan kopi, fokuskan mata dan telinga Anda, atur posisi duduk yang enak, kalau mau rebahan juga boleh ya, dan intro. Sinar Jaya punya livery yang sangat khas, yaitu livery pelangi. Ada 8 warna dari livery pelangi Sinar Jaya. Dan makna dari livery itu melambangkan beragam warna dan latar belakang kehidupan masyarakat bersatu dalam satu tujuan dan satu kesatuan. PO Harapan Jaya di bagian liverynya terdapat gambar kuda seperti ini. Dalam budaya Cina, kuda memiliki makna kegigihan dalam meraih rezeki. Kuda juga dipercaya sebagai hewan yang giat. Secara keseluruhan, lukisan ini melambangkan karir yang cemerlang bagi orang yang memajangnya. Perusahaan otobis legendaris asal Temanggung ini juga punya livery yang khas dan sudah melekat sebagai identitasnya. Livery bergambar 4 ekor gajah ini mempunyai makna sebagai berikut. 4 ekor gajah melambangkan solidaritas dan kekompakan 4 putra-putri pendiri Safari Dharma Raya yang menjadi harapan mendasar dalam setiap langkah positif dan kemajuan bersama. Perusahaan otobis asal Malang ini nampaknya juga punya livery yang khas dengan desain berwarna hijau dan terdapat beberapa gambar panda. Dan gambar panda ini mempunyai makna pembawa kedamaian dan keselarasan dalam keseimbangan. Dengan sifat panda yang lembut dan ramah, panda juga dinilai sebagai simbol keramahan dan perdamaian. Secara garis besar, PO Restu memberikan pelayanan yang ramah dan rasa aman kepada para penumpangnya. PO Siliwangi Antar Nusa atau SAN dalam liverynya terdapat gambar yang memiliki filosofi. Pohon kelapa memiliki makna sebagai pohon yang kuat dan bermanfaat. Semua komponen dari pohon kelapa bisa bermanfaat dan dimanfaatkan. Untuk itu, PO SAN hadir memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna transportasi bis. Sedangkan tulisan SAN berwarna merah dengan dasar putih menggambarkan ketegasan dan keberanian yang didasari ketulusan dalam melayani masyarakat. Pada bis Sugeng Rahayu kelas ATB ada beberapa armadanya yang menggunakan livery dengan desain gambar lumba-lumba seperti ini. Simbol seperti ini memiliki arti bahwa lumba-lumba mempunyai sifat seperti manusia, yaitu suka tolong-menolong, ramah, dan rasa setia kawan yang tinggi. Dan diharapkan dengan memakai simbol lumba-lumba dapat merubah image menjadi lebih baik lagi. PO Haryanto sebagian armada keluaran 2018 ke atas dilengkapi dengan livery bergambar wayang kulit. Biasanya bergambar Werkudara, Rama, dan Sinta. Wayang dianggap sebagai bentuk solidaritas dalam masyarakat dikarenakan mampu memberikan fasilitas hiburan serta pendidikan berupa nasihat yang ada dalam pertunjukan wayang. Dan wayang juga menjadi media dakwah penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga di Tanah Jawa. Rian Mahendra selaku Direktur Utama mengatakan bahwa dalam menjalankan bisnisnya, PO Haryanto memanfaatkan filosofi ilmu langit. Maksudnya adalah nilai-nilai keagamaan dijadikan acuan dalam berbisnis. Itu alasan kenapa kaligrafi sholawat Nabi disematkan di bagian body bisnya. Dan gambar Menara Kudus menjadi salah satu ciri khas dari PO Haryanto. Hal ini merupakan bentuk identitas asal tempat kelahirannya dan kebanggaannya sebagai putra daerah asli Kudus. Livery penuh filosofi ini pun digunakan oleh PO Sumber Alam. Pilihan warna biru tua di body bis bukan tanpa alasan.
Pemilik PO Sumber Alam, Om Antoni Stephen Hambali, mengatakan warna biru tua ini ubahan yang dulunya berwarna biru muda. Artinya, makin bertambah usia atau tambah tua berarti tambah matang. Lalu saya mengartikan 3 warna atau garis itu sebagai pengusaha, mitra kerja, dan pelanggan. Ini yang membentuk dan diperlukan oleh sebuah perusahaan. Jika kurang satu, ya bakalan goyang, ucap Om Antoni kepada Kompas.com. Dan untuk beberapa armada keluaran terbaru, dalam liverinya terdapat sosok penari. Dan itu nampaknya sebuah kesenian tarian tradisional dari daerah Purworejo. Namanya adalah kesenian tari dolalak. Dengan ditambahkannya gambar ini pada livery bisnya, diharapkan mampu mengangkat eksistensi budaya daerah Purworejo. Ya, hitung-hitung sebagai wadah promosi kebudayaan daerah. Perusahaan otobis asal Muntilan, Magelang, Jawa Tengah ini juga mempunyai livery yang memiliki makna. Di bagian liverinya terdapat gambar siluet sosok tokoh yang sedang memanah. Gambar ini memiliki arti cepat dan tepat dalam sasaran, yang mana menggambarkan juga bagaimana pelayanan yang diberikan oleh PO ini. PO Putra Remaja dijuluki si burung belibis dari Muntilan. Dari nama julukan itu, tentu kita tahu bahwa burung belibis menjadi ikon dari liverinya. Namun Putra Remaja nampaknya juga tak hanya burung belibis saja yang pernah disematkan pada liverinya. Ada gambar penguin dan balon udara. Dan ketiga gambar itu juga mempunyai arti. Pada armada terdahulu sebelum livery seperti yang sekarang ini, burung belibis pada liverinya berjumlah 6 ekor burung. Menurut Bapak Sutikno sebagai pendiri PO Putra Remaja pernah menjelaskan makna dari livery bisnya di channel Perpals TV. Ternyata arti dari livery burung belibis ini adalah terdiri dari 2 kata, yaitu beli dan bis, yang digabungkan menjadi belibis. Dan untuk jumlah burung yang ada 6 ekor itu memiliki arti 6 unit bis yang dulu beliau beli pada saat memulai usahanya. Jadi sebagai pengingat sejarah kalau dulu memulai usaha berawal dari membeli 6 unit bis, begitu. Dan untuk livery bergambar penguin dan salju ini ternyata ditujukan kepada para driver Putra Remaja agar selalu memberikan nuansa dingin dan sejuk. Karena menurut Bapak Sutikno, pengemudi memiliki beban berat serta tanggung jawab besar ketika sedang bertugas. Apalagi ketika di jalan, diharapkan jangan mudah panas dan selalu adem. Sedangkan untuk livery bergambar balon udara memiliki arti di mana dulu Putra Remaja merupakan salah satu operator yang memiliki unit Scania K114, di mana waktu itu sasis ini sudah menggunakan sistem air suspensi atau suspensi udara. Maka livery balon udara ini sebagai ilustrasi kenyamanan suspensi udara pada bis Putra Remaja. PO Kramajati dalam liverinya memiliki ciri khas yang dihiasi gambar 3 telur terbang. Gambar ini memiliki arti bahwa telur melambangkan awal kehidupan, dan ada 3 butir telur melambangkan 3 persaudaraan pemilik PO ini. Yang pertama, Ibu Nining Kartini membawahi Kramajati Group Jakarta, Selempang Putih, dan Kramajati Plat B yang berpusat di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta. Yang kedua, Bapak Agus Budiman membawahi Kramajati Group Bandung, Selempang Kuning, dan Selempang Abu-Abu, dan pakar utama pariwisata yang berpusat di Bandung. Dan yang ketiga, Bapak Munajat Budiman membawahi Kramajati Group BCM Divisi Pariwisata yang juga berpusat di Bandung. PO Jaya asal Ponorogo, di bagian liverinya terdapat gambar reog Ponorogo.
yang tentunya sebagai salah satu kesenian kebanggaannya Ponorogo bahkan Indonesia. Mungkin tak sefilosofis PO-PO lain, namun livery reog pada bus Jaya ini melambangkan kebanggaannya sebagai putra daerah asli Ponorogo, serta mempertahankan eksistensi budaya asli Ponorogo. Ada salah satu perusahaan otobus asal Karanganyar, Jawa Tengah yang bermain di ranah pariwisata yang menjadi perhatian saya karena desain liverynya. Mata Trans mempunyai livery yang menurut saya keren dan anti mainstream, yaitu dengan desain yang kekinian serta terdapat berbagai gambar tokoh penting bangsa ini, seperti Ibu Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita, kemudian Jenderal Ahmad Yani sang pahlawan revolusi, Pangeran Diponegoro sang pemimpin perang yang kuat dan pemberani, Jenderal Sudirman sang guru bangsa, pemimpin perang yang cerdas dan gigih, Gus Dur sosok presiden yang mengajarkan toleransi dan pluralitas, B.J. Habibie sosok presiden dan guru bangsa di bidang teknik dan teknologi, dan sang proklamator kemerdekaan Bung Karno dan Bung Hatta, sekaligus sosok pemimpin yang revolusioner. Beberapa tokoh bangsa ini dengan bangganya disematkan dalam liverinya. Itu menunjukkan penghormatan kepada para tokoh bangsa ini dan rasa nasionalisme yang tinggi dari PO Mata Trans. Hal ini patut kita apresiasi. Itu tadi makna livery dari beberapa perusahaan otobus di Indonesia. Dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.